Ya, Anda kembali menyaksikan segmen Siapa Dia di Apa Kabar Indonesia kali ini pemirsa. Pada segmen kali ini Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menghadirkan perbincangan seru dengan para wanita hebat yang berada di belakang para lelaki sukses. Ya, siang hari ini kami akan menghadirkan perbincangan seru dan juga inspiratif tentunya dengan Ibu Yanti Airlangga, istri dari Airlangga Hartarto. Seperti apa keseruan perbincangan tersebut pemirsa, kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang sosok perempuan cantik dan mungkin sebagian dari Anda sudah sempat mengenalnya karena ia merupakan model di era 80-an hingga 90-an. Ia juga merupakan pendamping dari seorang tokoh politik, ketua umum salah satu partai besar di Indonesia yang juga digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024. Siapa dia? Ikuti perbincangan saya hari ini. Ibu Yanti, selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Oke Bu, kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih loh Bu waktunya udah boleh Dengan senang bertamu hati. ke rumahnya Bu Yanti dan juga Pak Erlangga hari ini. Ya, Kabarnya sehat ya Bu? Sehat. Bapak juga sehat dong? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah di balik kesibukan Bu Yanti juga sebagai pendamping Pak Erlangga, ada kesibukan yang lainnya juga nggak sih Bu Yanti yang saat ini lagi sibuk-sibuknya banget dilaksanakan? Iya, saya juga menjalankan kegiatan di Warisan Budaya Indonesia. Itu adalah satu perkumpulan sebuah yayasan. Tapi saya menyebutnya adalah keluarga Warisan Budaya Indonesia karena ada teman, sahabat, terus perkenalan baru ya, anak muda tentunya yang kita ajak untuk peduli kepada kerajinan, kepada hasil karya pengrajin dan UMKM seperti itu. Bu Yanti ini kan dulu model ya Bu ya. Biasanya kalau model tuh yang feminin, yang girly cewek-cewek. Tapi saya kayaknya lihat Bu Yanti sering juga loh langsung turun kalau misalnya ada bencana, nggak segan-segan gitu loh Bu. Ini kan kayak dunia yang berbeda gitu. Saya senang tampil feminin. Tapi di keadaan tertentu, setakut-takutnya saya berusaha untuk bisa membantu semaksimal mungkin. Ada cerita-cerita seru nggak sih Bu pada saat turun langsung menyapa korban-korban di bencana yang kondisinya pasti sulit gitu? Banyak sekali ya. Saya tuh takut sekali dengan air, takut sama binatang-binatang. Tapi saat banjir, semua itu hilang ya. Yang saya terpikir hanya bagaimana caranya kita sampai di tujuan untuk membantu korban yang harus dibantu. Seperti waktu itu pernah di daerah Bogor, saya dengan teman-teman SMA saya, itu kita nggak ada persiapan apa-apa, bangun tidur lihat berita, aduh kita harus pergi nih, harus bantu. Kita pergi ke sana, hanya pakai jeans, kaos gitu. Keadaannya tuh jembatannya memang sedang putus dan memang banjirnya dalam ya. Itu kami berpegangan hanya untuk menembus jalan supaya kita bisa bantu membawa makanan dan saat itu tidak ada perahu karet. Saat jalan itu kita masuk segini tuh saya tertabrak oleh sesuatu yang keras ya. Saya bilang, wah ini apa nih, ini meja janjian bangku sekolah nih gitu kan. Begitu diangkat, itu kambing yang udah meninggal karena ini, aduh, di situ saya tuh sebenarnya udah takut, hampir kapok ya. Tapi begitu dengar bencana lagi, saya itunya hilang duluan gitu. Ada kepuasan sendiri saat kita bisa membantu orang lain dalam keadaan susah. Tapi selain ngomongin soal warisan budaya, suka langsung terjun ke bencana membantu korban juga. Ini kayaknya juga suka nulis lagu juga Bu Yanti. Ini dari kapan sih sebenarnya? Kalau nulis lagu, dulu kakak saya kan juga pencipta lagu, almarhum Antoni Sudibyo. Jadi dari kecil tuh saya ngeliat bagaimana kalau lagi duduk tuh nulis sesuatu saya intip, oh bikin lirik gitu ya. Kadang-kadang lagi di pesawat. Ada kertas gitu saya tulis berapa line, tiba-tiba itu jadi sebuah lagu. Sampai yang hits juga yang terakhir dinyanyikan sama diva Mbak Sheila Majid. Aransemennya dari Mas Topati. Iya, bener ya betul, Bu ya? Ya. Oke, nah ngomong-ngomong kalau Pak Erlangga, kalau sudah pulang kerja, ada di rumah, quality time sama Bu Yanti atau sama keluarga, suka bertukar pikiran soal apa sih Bu? Kalau pulang kantor itu
Kebetulan suami saya kayak dokter ya, Oh, gitu. tamunya nggak selesai-selesai. Oke, jadi open house terus ya Bu Yanti. Ya karena memang tugasnya kan lumayan banyak, ya memang sudah diberi amanah, jadi harus dikerjakan secara baik. Biasanya kita tuh bicara tuh menjelang tidur. Oke. Jadi menjelang tidur malam itu di meja makan kadang-kadang kita ngobrol. Sering cerita, tadi pekerjaan saya begini, apa yang dilakukan gitu ya. Seharian apa aja, itu aja. Dan balik tanya, Bapak tadi anak-anak ngapain aja. Tetap menjadi sosok family man kalau sudah di rumah juga ya, selalu di absen semua ya Bu. Bapak sangat family man. Bapak tuh dari anak-anak kecil, Bapak tuh yang kalau pagi itu Bapak yang nyisirin, ngantar sekolah. Jadi pribadi Bapak di dalam itu sebenarnya terhadap anak itu sangat dekat. Nah pemirsa, itu tadi bincang-bincang serunya santai di taman kediamannya Pak Airlangga dan juga Bu Yanti yang teduh dan sejuk ini. Saya tadi udah lihat-lihat kayaknya ada ornamen-ornamen cantik nih di kediamannya Bu Yanti yang mungkin ada ceritanya. Nah kita akan cari tahu ya ceritanya seperti apa. Bu, kita lihat-lihat. Silakan. Oke. Bu, menarik nih Bu Yanti, Airlangga concern terhadap warisan budaya Indonesia. Kalau dilihat juga dari rumahnya kayaknya banyak nih Bu ornamen-ornamen antik kayaknya yang jadi koleksi Bu Yanti dan juga cantik-cantik loh semuanya Bu. Ini kesayangan saya semua. Jadi saya tuh sering sekali berhubungan dengan para pengrajin dan pengumpul barang-barang kuno. Yang memang dulunya ini seperti ini, contohnya ini sebetulnya juga udah koleksi lama nih Bu? Iya, ini koleksi lama sekali, tahunnya saya lupa tapi. Jadi ini sebenarnya di dalam satu rumah, hanya mereka saya dapatnya hanya 2 pintu ini aja ya. Mengagumi karya-karya kecil-kecilnya mereka bikin detailnya. Iya. Dan masih cantik-cantik loh Bu, ini bener-bener perawatannya bukannya susah ya Bu kalau barang-barang antik kayak gini? Ya ini pastinya kita akan vernis lagi, kita akan bersihkan lagi. Jadi saya kumpulin kecil-kecil. Dari saya muda sih sebenarnya barang-barangnya udah ada. Terus juga peninggalan orang tua saya. Orang tua saya juga dulu pencinta seni yang sering sekali mengumpulkan barang-barang antik. Oh, jadi ini benar-benar warisan. Legacy lah ya Bu. Warisan ya, dari orang tua saya yang senang sekali dengan barang-barang antiknya. Nah, kalau Bu Yanti seneng barang-barang antik bersejarah, kalau Pak Airlangga sukanya apa Bu Yanti? Kalau Pak Airlangga kebetulan juga senang barang antik. Oh gitu? Iya, senang. Nah, jadi seleranya kita untung sama. Nah, tapi kalau selain hobi barang-barang antik juga, Pak Airlangga hobinya ngapain lagi sih Bu? Mbak lihat di situ ada alat untuk latihan wushu. Saya kalau pagi, iya benar. Saya kalau pagi kungfu ya Bu. Saya kalau pagi ngelihat gitu, wah, udah dengan gaya-gaya latihan. Jadi kan memang untuk olahraga tuh kan nggak ada waktunya panjang ya. Jadi kadang-kadang ya udah latihan wushu sambil lihat-lihat ikan. Kita berdua nih senang sekali sama ikan. Oh gitu. Pokoknya rumah didesain senyaman mungkin ya Bu ya. Jadi bisa menerima tamu, bisa kerja, olahraga, santai-santai juga. Terus kalau biasanya di hari-hari libur, Pak Airlangga juga menghabiskan waktunya ngapain sih Bu? Kayaknya kalau saya lihat di Instagramnya Bu Yanti nih, selain suka update warisan-warisan budaya Indonesia, juga suka cerita-cerita, membagikan momen kebersamaan sama Pak Airlangga. Naik mobil. Naik mobil? Jadi Bapak tuh sering sekali nyetir. Sendiri, Bu? Enggak, kita temenin. Jadi saya pernah juga nyetir gitu ya, kita gantian. Yaitu masuk tol, keluar tol, masuk tol, keluar tol, semua tol kita masukin gitu ya. Terus itu sih pelampiasan kita untuk kayak happy karena capek pengen kerja ya, kita juga pengen istirahat dengan cara kita gitu ya, dengan cara enjoy-nya tuh apa ya, itu kita nyetir, terus cari restoran, kita pergi sampai ke Pik, sampai ke macam-macam, ke Kota Tua. Saya kan senang tuh kalau lihat-lihat bangunan-bangunan yang tua, yang antik-antik juga, klasik-klasik gitu ya Bu. Nah Bapak tuh tahu, jadi kalau ayo kita jalan-jalan yuk ke kota antik, kita hanya berdua, nggak ada siapa-siapa kecuali ada anak ya, nggak usah ada yang ngikutin.
Gitu ya Bu ya? pengen hari itu benar-benar hari kita berdua atau sama anak-anak nggak ada siapa-siapa. Nah itu juga ya suka saya lihat di Instagram, kayak Bu Yanti juga suka share nih kegiatannya sama Pak Erlangga, quality time berdua. Masih sering ya Bu kayak gitu ya? Jalan-jalan, terus makan bareng Iya, kayak gitu? iya. Masih sering ya Bu ya? Pasti selalu Sering. disempatkan sama Bapak juga? Ya itu kalau Bapak nggak ada tugas, tentunya kan yang utama kan tugas Ya. dulu ya, amanah. Jadi kalau nggak ada tugas, di sisa-sisa waktu yang sedikit-sedikit itu kita pergunakan untuk yaitu berdua jalan. Sekedar gandengan di depan restoran, depan Iya mall. benar-benar, saya juga lihat waduh nih kayaknya romantis nih Pak Erlangga masih gandengan tangan sama Bu Yanti loh, nggak segan-segan gitu loh. Emang family man banget tapi ya Bu ya? Iya, Gitu ya? iya, Oke. alhamdulillah. Ngomongin juga tadi soal amanah, pernah nggak sih Pak Erlangga juga cerita ke Bu Yanti soal amanah-amanah yang diberikan kepada Pak Erlangga, seorang pejabat publik juga diamanahkan nih dari partainya juga nanti dalam Pilpres 2024? Ya kalau selama ini ya hanya cerita yang apa yang mesti dijalankan yang terbaik. Jadi kita nih harus begini, harus apa tetap menjaga apa ya segala sesuatunya tuh harus dikerjakan dengan baik. Amanah dari kepala negara pun kita harus jalankan dengan baik. Jadi kita nggak punya persiapan apa-apa. Kalau saya ya sebagai istri saya hanya mendukung aja sih apapun yang terbaik untuk suami saya, untuk Pak Erlangga. Baik, menarik Bu Yanti. Saya masih pengen tahu nih kegiatannya Bu Yanti dengan sejumlah kesibukannya ya Bu ya, dan juga Pak Erlangga tentunya dan keluarga. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Bu Yanti, ini kayaknya spot yang tadi diceritain sama Bu Yanti ya, spot Iya. favorit dari Pak Erlangga juga kalau di rumah. Iya tuh ikan-ikannya. Udah gede-gede banget Bu kayaknya ikan koinya Kita Bu. sih waktu itu dapatnya masih kecil ya, masih baby, terus ya Oke. karena memang nih jenisnya agak besar, jadi kita kalau pagi sore itu gantian kasih makan ikan ini. Oh. Karena simbol ikan kan juga menenangkan, Betul. meneduhkan. Jadi ngelamun-ngelamun berdua ngeliat Namun sini. ya, masih sempat ngasih makan ikan berarti ya Pak Erlangga ya Bu? Kan sehari 2 kali, jadi Pagi sama sore? Sore, iya. Oh, oke, sempetin ngecek ikannya gitu ya Bu? Iya, Ah, ah. kita tahu ikan-ikannya yang mana-mana aja. Jadi Oh, oke. Jadi hafal juga ya Pak Erlangga ya Bu sama ikan-ikannya ya? Terus ini juga jadi spotnya Pak Erlangga kalau latihan wushu? ini Bu Bapak Yanti? kalau pagi, kalau saya turun bawa kopi, Bapak lagi Waduh, waduh. Gitu. Wah kayaknya Bu Yanti juga udah mulai jago nih. Suka Jadi- ikut latihan juga Bu Yanti? saya ngintip aja. Tip aja. Saya wusunya Tim wusu hore. yang masih pakai kipas. Oh gitu, ya aku juga lihat tuh Iya. di Instagramnya Bu Yanti sempet gerakan wushu gitu yang pakai kipas. Iya. Berarti aktif iya. juga menemani Iya. Bapak sebagai ketua ya Bu ya? Iya, saya salah satu pembinanya, pembina di DKI. Kalau Bapak ketua umumnya. Oh Iya. oke. Tapi Bu, jadi istri pejabat publik tuh gimana rasanya Bu? Biasa aja sih. Ya kalau untuk saya ya, saya udah terbiasa lihat Pak Erlangga tuh sibuk dari dulu ya. Karena dulu Bapak kan juga pernah jadi ketua asosiasi emiten. Ya. Pernah juga jadi ketua Persatuan Insinyur Indonesia. Bahkan di sekolahnya juga menjadi ketua perkumpulan di Kanisius ya. Jadi juga keagama. Ya, jadi buat saya memang Bapak itu orangnya sangat aktif. Jadi ya ada sih sedikit yang biasanya kita hari-hari masih bisa ketemunya lebih lama, ya ini berkurang. Tapi Oke. ya semua disyukuri aja. Ada kesulitannya nggak Bu jadi istri pejabat publik, tantangan-tantangannya? Ya selama kita menjalankan secara baik, saya rasa nggak ada ya, biasa-biasa aja sih. Maksudnya ya kita ya jalankan yang terbaik aja. Tapi kan kalau jadi pejabat publik ini mau tidak mau, suka tidak suka, biasanya ini juga jadi sorotan publik Bu setiap aktivitasnya. Pasti. Nah gimana nih Bu Yanti kalau ya di luaran sana mungkin ada penilaian negatif terhadap Bapak mungkin, terus ada kritikan-kritikan. Gimana Bu melihat hal ini Bu Yanti? Ya kita nggak bisa mencegah opini publik ya. Kalau kita apa adanya aja sih ya, ya kita seperti ini, maksudnya kita hidup di antara semua masyarakat, saudara-saudara, teman-teman dengan tentu ada tata cara, tata krama ya, kita jaga semua itu dengan baik. Jadi kalau di luar itu kita nggak bisa controlling lagi ya, hanya ya Bapak selalu berpesan untuk kita semua untuk menjaga semua nama baik
begitu juga ke anak-anak. Sekolah kan anak-anak sekarang kan sudah diajarkan bermacam-macam, lebih cerdas ya sekarang ya. Betul. Jadi menanggapi semua isu pun anak-anak sudah lebih cerdas. Oh ini begini, oh ini begini, ini betul, ini tidak. Jadi mereka, alhamdulillah anak-anak tuh ini punya jiwa yang sangat besar dan lapang ya untuk menghadapin apapun, gitu. Dan percaya tentunya kepada orang tuanya. Kalau pas lagi jalan-jalan Bu Yanti sama Pak Airlangga ini, karena pejabat publik siapa sih yang nggak kenal Pak Airlangga gitu kan, suka nggak Bu pas lagi quality time berdua jalan dia ngajak foto dong Bu, foto dong Pak? Sering malah saya yang fotoin. Sini mas saya fotoin, sini mas saya fotoin. Gitu ya, tapi nggak terganggu kan Bu dengan itu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Di rumah juga udah ketemu terus kok. Oh gitu ya. Jadi ya sudah, ya sudahlah, memang ayahnya, suaminya ini memang milik publik begitu ya. Bekerja untuk rakyat begitu ya Bu ya. Nah, nanti Bu misalnya nih Pak Airlangga mendapatkan amanah yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi mungkin di negara Indonesia ini. Pernah terbayangkan seorang Bu Yanti nanti kira-kira akan bentuk supportnya seperti apa kepada Pak Airlangga Hartarto? Dari sekarang aja punya jabatan apa aja saya rasa sama aja ya. Berat atau ringannya jabatan itu, ya kita sudah membiasakan diri dengan menganggap satu pekerjaan itu adalah satu amanah. Sehingga apapun itu ya kita akan berjalan tentu dengan relnya, tentu dengan ya seperti sekarang gitu loh. Kita nggak bisa berubah, emang orangnya begini, kita memang ya apa adanya aja. Perjalanannya tuh udah panjang, jadi saya nih sama Bapak tuh kan udah dari pengusaha, anggota DPR sampai sekarang ya, jadi ya udah insya Allah semuanya udah terbiasa sih. Sudah terbiasa, sudah siap ya Bu ya, justru menjadi suatu amanah baru begitu ya Bu ya? Ya semuanya kita serahkan. Siap dijalankan. Ya. Oke. Nah dari Bu Yantinya sendiri kira-kira nanti juga kalau Bapak punya amanah baru, otomatis Bu Yanti juga amanahnya menjadi semakin besar. Masih akan concern di bidang warisan budaya Indonesia atau masih punya visi dan cita-cita apa lagi sih Bu sebagai seorang perempuan? Warisan budaya Indonesia, Yayasan Perempuan untuk Negeri, perkumpulan teman SMA saya itu adalah bagian dari hidup saya. Jadi saya menganggap itu bukan saya di situ seorang ketua umum, tapi itu adalah satu keluarga ya, yang kita nggak boleh tinggalkan, apalagi itu kegiatan-kegiatannya positif. Oke, jadi masih akan terus concern melanjutkan apa yang sudah dibangun tentang kebudayaan Indonesia dan juga kemanusiaan. Kalau Perempuan untuk Negeri sendiri Bu, kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Dari tahun 2009, jadi saat itu ada gempa Sumbar. Kebetulan di saat gempa itu ada kawan kami yang juga menjadi korban. Lantas dengan membantu kawan berkembang menjadi membantu masyarakat luas di sana, sehingga kita membuatkan acara Malam Dana untuk kita membuat 2 sekolah yang sudah jadi di sana. Dan sejak tahun 2009 itu berlanjut ke tahun-tahun berikutnya kita mengadakan sunatan massal, juga kita melakukan kegiatan ke panti jompo, ke yayasan kanker, juga segala macam Mbak. Udah lama banget soalnya sudah hampir 14 tahun. Dan akan terus diupayakan supaya tetap eksis dan bisa hadir membantu melayani juga yang lebih banyak ya Bu Yanti ya. Bukan soal eksisnya ya, tapi itu adalah bagian dari kehidupan ya, dimana kita kalau kita dikasih sehat, kita harus juga berbagi sehat kepada siapapun. Dan percaya bahwa rezeki kita itu adalah sebagian pasti milik orang lain. Jadi itu yang saya tanamkan juga kepada anak-anak, juga kepada seluruh teman-teman. Bahwa dalam hidup kita nggak bisa senang sendiri, sehat sendiri, bahagia sendiri. Jadi kita harus berbagi. Nah, kalau harapan Bu Yanti kepada Pak Airlangga nih, kalau lagi nonton nanti Bu Yanti gitu kan, pengen jadi pemimpin yang seperti apa sih Bu Pak Airlangga? Dari awal Pak Airlangga memimpin AEI, memimpin PII dan semuanya, Bapak tuh orangnya tenang, nggak cepat meledak. Ya, Bapak selalu berpikir secara matang dan berpikirnya selalu dengan ada perhitungannya yang tidak gampang, tidak mudah begitu ya. Jadi saya percaya energi kita semua mendukung Bapak itu dengan positif, pasti semuanya akan berjalan baik insya Allah. Bu, tapi ada satu lagi loh Bu, saya lupa pengen nanya sama Bu Yanti Airlangga. Dulu kan jadi model, ya kan Bu?
Jadi model nih. Itu dulu ceritanya gimana jadi model? Jadi dulu pertamanya tuh majalah Gadis, saya masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Oke. Terus saya suruh jadi model baju senam ya, maksudnya waktu itu tuh untuk olahraga gitu. Terus berlanjut jadi buat cover, buat baju, tapi itu dulu terus terang orang tua saya nggak tahu. Papa saya tuh kan inginnya anaknya belajar zaman dulu ya, maksudnya nggak usah gitu-gitulah gitu loh. Tapi kok saya seneng. Kenapa senengnya sebetulnya? Bukan soal mau foto ininya, tapi pas dapet uang saat itu saya inget saya dikasih dapat upah gajinya itu Pertama, Bu? Pertama itu Terus buat apa? 7.500 kalau nggak salah ya. Itu saya kepuasannya apa? Saya naktir teman-teman saya. Ya, saya sempat baca nih, katanya traktir teman-teman di tempat makan hits waktu itu ceritanya ya Bu Nggak Yanti. hits sih, ya beli makanan apa, pokoknya kita ke restoran. Jadi setiap ada pemotretan itu teman-teman udah nunggu, udah belum gitu kan ya. Udah nih gitu, langsung saya pergi beliin teman-teman ini. Senangnya tuh di situ sih. Memang dari dulu kayak seneng berbagi lah ya Bu Yanti nih ya. Pengen semua merasakan seperti yang dirasakan Bu Yanti, apalagi soal kebahagiaan ya Bu Yanti ya. Tapi sampai sekarang masih aktif terus Bu, masih suka dipanggil jadi trainer atau apa kayak gitu di dunia model? Enggak sih ya, sekarang enggak lah. Sekarang saya jadi modelnya di rumah aja, di foto sama anak-anak aja. Jadi foto anak-anak, jadi role modelnya anak-anak juga mungkin. Sekarang udah ya, Bu, berganti yang muda-muda. Saya lagi bikin musical itu aja. Oh gitu. Musicalnya juga untuk charity, untuk bantuin pengrajin, untuk itu aja. Dan hari ini saya punya kesempatan spesial. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Bu Yanti. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses lancar untuk semua cita-cita, visi, misi dan mungkin apa yang sedang diperjuangkan saat ini ya Bu Yanti ya. Sehat Terima selalu. kasih banyak. Salam juga untuk Bapak dan juga keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bu Yanti. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya, kebersamaan dan kehangatan bersama dengan Bu Yanti Airlangga, pendamping dari Pak Airlangga Hartarto. Dan itu tadi usai sudah perbincangan saya dan kebersamaan saya dengan Bu Yanti Airlangga. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.